Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Silahkan dibuka mute-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, Bu. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke. Dan doakan juga kita secepatnya bisa offline, jadi bisa langsung tatap muka tanpa ada penyekat, jadi bisa tahu kalian semuanya di sini. Oke, Ibu, izin untuk share PowerPoint ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah kelihatan, Dek? Belum ya? Belum. Bentar. Bisa kelihatan? Bisa. Bisa, Bu. Mudah, Bu. Ya. Jadi sekarang kita memasuki pertemuan ke-6 mengenai perilaku konsumen di sini. Apa sih pengertian perilaku konsumen? Nanti Ibu akan uraikan dan silahkan kalian juga akan aktif ya. Semuanya aktif. Aktif untuk menjawab beberapa pertanyaan atau mungkin kita nanti akan sharing diskusi ya adik-adik semuanya ya. Oke, kita langsung masuk ke definisi perilaku konsumen. Jadi di sini perilaku konsumen adalah proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, misalnya di sini siapa ini sebentar, saya lihat dulu semuanya. Misalnya ada Andrika ini, Andrika Juniarti. Ada. Ya, Ya. bisa ini. Andrika misalnya, Andrika mau membeli HP. Sebelum Andrika membeli HP, apa yang akan pasti lakukan Andrika dengan keinginan Andrika tersebut? Bisa dijelaskan? Halo Andrika. Halo. Ulang, Bu, nggak kedengeran sinyal. Halo, Bu. Oke. Sinyalnya nggak. Ya. Jadi Andrika semisal ingin membeli HP ya. Ingin membeli HP. Nah, sebelum Andrika membeli HP, Andrika kan harus hilang, Bu. apa? Gimana lo? Nggak kedengaran Nggak Andrika dengar, ya? Bu. Suara. Iya dah. Lain dah. Siapa yang kedengaran suara ibu yang kencang misalnya? Zainul Majdi. Saya, Bu, saya. Siapa? Fauzan. Fauzan. Ya, Fauzan. Ini dah. Ya. Mbak Andrika silahkan di-mute ya, karena mungkin tadi nggak dengar suara ibu. Jadi semisal gini, Fauzan, pengertian perilaku konsumen. Sebelum Fauzan membeli HP, kan pasti akan ada langkah-langkah untuk sebelum membeli HP itu apa yang akan kamu lakukan. Contoh seperti di perilaku konsumen ini. Jelaskan. Baik, terima kasih, Bu. Untuk pertama saya akan melakukan pengecekan dulu apakah HP ini layak dibeli apa tidak. Terus saya akan mengecek beberapa aksesoris dan dan mengecek isi dari HP itu dan semua apa? Dan survei-survei yang ada di HP itu dan mengecek harganya. Ya, pastinya Jadi, harganya Bu, kan? Ya, pastinya harganya yang pertama. Tetapi kalau kamu ingin membeli HP kan yang satu berdasarkan kebutuhan kan? Yang pertama kali. Kamu butuh enggak? Ya. Ya, kamu butuh enggak dengan kebutuhan. HP itu? Maaf, kalau cuma sekedar untuk bergaya-gaya mungkin bisalah di lain waktu. Tapi ini karena kebutuhan, karena kita kan sekarang memakai learning. Kalau kita tidak mempunyai HP ya, secara tidak langsung kita tidak akan bisa mengikuti perkuliahan. Halo Fauzan? Iya, Bu. Ya. Jadi yang paling intinya di sini adalah berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan si konsumen itu sendiri.
Karena berdasarkan kebutuhan, secara tidak langsung juga akan menimbulkan beberapa proses, yaitu seperti perilaku konsumen ini. Kenapa saya membeli HP? Karena berdasarkan kebutuhan. Kalau saya tidak mempunyai HP, secara tidak langsung, saya tidak akan pernah bisa mengikuti learning ya. Masa kita tiap hari, maaf, mungkin tiap hari kita nebeng ke teman kita. Kemudian kita tiap hari pinjam HP tetangga kita, semisal. Jadi berdasarkan yang pertama adalah kebutuhan. Tadi saya lihat Husniatun angkat tangan. Silahkan Husniatun mau memberikan tanggapan. Salah pencet Bu, adik saya tadi pencet ini barengan. Oh gitu, tak pikir Husniatun memberikan tanggapan. Oke, bisa dilanjut ya adik-adik ya. Paham perilaku konsumen seperti apa? Halo semuanya? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. Kemudian kita lanjut masuk ke proses keputusan pembelian. Nah, proses keputusan pembelian di sini ada 5 tahap. Yang pertama pasti, nah, Ibu seperti sudah diuraikan tadi, kenapa saya membeli HP? Karena ada berdasarkan pengenalan kebutuhan. Kemudian pencarian informasi yang kedua. Mencari informasi, saya bisa beli HP itu di mana ya? Di mana yang murah ya, semisal. Counter mana ya yang paling murah di sini, semisal di Mataram sini. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi alternatif, mengevaluasi, menilai alasan kenapa saya membutuhkan HP ini. Kemudian yang keempat, ada namanya keputusan pembelian, memutuskan membeli atau tidak. Kemudian terakhir, perilaku pasca pembelian. Jadi setelah membeli HP itu apa manfaat yang diambil? Karena kalau setelah membeli HP, oh ternyata saya nggak usah ya meminjam HP pada teman, misal ya. Kemudian juga karena saya punya HP sendiri, secara tidak langsung juga akan memudahkan saya dalam hal komunikasi misalnya. Nah, setelah ini akan Ibu uraikan satu persatu mengenai proses keputusan pembelian. Yang pertama, pastinya di sini adalah pengenalan kebutuhan. Jadi pengenalan kebutuhan di sini dimulai ya, pembeli mengenali karena masalah apa? Seperti yang Ibu uraikan tadi, karena masalahnya sekarang harus apa-apa harus memakai HP ya, internet pastinya. Jadi secara tidak langsung kalau tidak mempunyai HP, kita tidak bisa ikut perkuliahan, semisal. Konsumen akan membeli produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi tanpa ada pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak bisa menentukan produk yang dibeli. Jadi di sini secara tidak langsung namanya kita mengenali kebutuhan pertama kali. Karena saya membutuhkan HP karena apa? Karena saya ikut learning, perkuliahannya harus secara online semuanya. Tanpa ada HP, saya tidak akan bisa mengikuti perkuliahan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan adik-adik semuanya? Halo? Halo semuanya? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Muhammad Irham, ada pertanyaan, Dek? Saya lihat ini Muhammad Irham wajahnya yang paling teduh sekali ya. Kalau Zainul Majdi ini kelihatan apanya, saya nggak kelihatan apa-apa. Mungkin di kamarnya gelap sekali ini Zainul ya. Ya Bu, soalnya nggak ada sinyal Bu, di pinggir jalan juga ini Bu. Masa kamu di pinggir jalan? Enggak sih, di rumah Oh ya, temen. nyalain dong lampunya biar terang. Ya Bu. Ya, Septin terang, Widiana juga terlalu terang, Widiana ya. Biar terang, biar Ibu lihat di sini juga ya. Nah, mana ini siapa lagi yang nggak kelihatan wajah? Iqbal dengan senyumnya yang tulus, Rizal. Adelia mana ini gambarnya Adelia? Nggak ada Adelia ini. Mana Adelia? Adelia tinggal tidur ya ini ya Ibu ngomong ya. Biak gincun, Septin. Ya, ini saya Bu. Oh gitu. Malam ini siapa? Nama Malam ini siapa? Oh, Adelia ngapain? Adelia di dapur sembari masak. Ya Bu. Oh iya deh. Kurang sinyal juga di sini Bu. Rumah tangga yang baik. Iya, ya enggak apa-apa, tapi sembari mendengarkan apa yang Bu jelaskan ya Delia ya. Nggak ada sinyal Bu.
Iya dah, iya enggak Ya. apa-apa. Sama malam ini Ibu nggak paham malam ini siapa nama malam. Karena nanti akan Ibu screenshot lah ini nama-namanya kan Ibu absen ya. Itu malam. Ya. Malam ini namanya. Saya nggak Mungkin tahu masih namanya. tidur, Bu. Makanya malam. Oh gitu ya. Iya dah, kita lanjut ke materi ya. Sembari apa biar tidak istilahnya stres karena kalian Ibu ini kan apa sekarang saya lagi masih ngantuk atau apa gitu ya. Ini ngapain? Bu Sniatun angkat tangan lagi nih. Nanti adiknya atau siapa ini? Bu Sniatun, silahkan. Tanya. Iya Bu, saya ingin bertanya. Apabila orang membeli menentukan membeli suatu barang karena barang itu dia sukai, apakah termasuk pengenalan kebutuhan, Bu? Terhadap barang yang disukai. Kalau Iya. menurut Ibu ya. Bukan karena butuh, Bu, tapi karena dia suka barang itu aja. Apakah termasuk pengenalan kebutuhan? Kalau menurut Ibu, karena di sini kita yang pertama kali dianalisa dalam pengenalan kebutuhan, yaitu pembeli mengenali ada masalah atau kebutuhan. Kalau di saat dia bukan masalah karena kebutuhan, tapi karena atas dasar rasa suka, hobi misalnya ya, hobi karena saya hobi mengoleksi misalnya. Saya rasa ini bukan namanya pengenalan kebutuhan, karena apa? Karena berdasarkan kesukaan saja di sini. Misalnya hobinya apa? Kalau Ibu ya, maaf. Ibu misalnya senang mengoleksi sesuatu yang warnanya ungu semisal. Ini kan bukan karena berdasar kebutuhan, tapi karena atas dasar rasa suka aja. Rasa bukan kebutuhan yang sangat mendesak ya, tapi karena berdasarkan kesukaan saja di sini. Jadi menurut Ibu, karena di sini berdasarkan kesukaan, bukan atas dasar kebutuhan, saya rasa kan di dalam termasuk perilaku konsumen. Itu nanti mungkin ada ada pembahasan yang lain Dek ya di sini ya. Sniatun? Ya Bu, mengerti. Ya, karena di sini pengertian pengenalan kebutuhan itu tanpa ada pengenalan masalah. Masalahnya apa? Kan nggak ada masalah kamu membeli barang tersebut. Cuma sekedar suka aja kan? Halo, Sniatun? Ya Bu. Ya, Mengerti. konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Jadi karena di sini kamu tidak ada masalah karena cuma berdasarkan kesukaan aja. Kecuali ada masalah, misalnya HP tadi ya, maaf. HP karena sekarang harus semuanya serba learning, semuanya serba online. Jadi kita membutuhkan laptop, kita membutuhkan HP, membutuhkan internet ya. Jadi itu namanya pengenalan kebutuhan yang sesungguhnya yang dinamakan pengenalan kebutuhan. Oke, lanjut masuk ke seperti apa sih contoh dari pengenalan kebutuhan. Jadi contohnya di sini seperti ini. Mengkondisikan karena kebutuhan. Nah, komunikasi berfungsi sebagai multifungsi selain sebagai untuk alat komunikasi itu sendiri. Jadi, selain HP dipakai untuk komunikasi, ternyata berbagai macam fungsi yang lain bisa kita ambil dari HP. Kan untuk belajar kan, misal di sini contohnya mendengarkan musik sebagai alat dokumentasi, alat membantu pekerjaan, tanpa adanya HP kita juga kan bingung seperti ini kemarin. Ibu nge-share pemberitahuan, Dek kita Zoom ya besok ya. Nah, itu namanya salah satu dari contoh fungsi dari alat komunikasi HP. Kemudian sebagai alat entertainment. Kalian kan suka lihat YouTube, misalnya membutuhkan sebuah smartphone. Jadi di sini contoh pengenalan kebutuhan adalah seperti ini. Alat komunikasi yang berfungsi selain sebagai alat komunikasi itu sendiri ternyata banyak multifungsi yang diambil dari sebuah HP. Ada pertanyaan? Silahkan. Fahrul Rozi, angkat tangan tadi saya lihat. Silahkan. Tidak. Oke, kita lanjutkan ya, Dek ya. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Bisa, Bu. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua. Pencarian informasi. Setelah namanya pengenalan kebutuhan, kita lanjut namanya pencarian informasi. Tadi kalau siapa tadi Zulpan, siapa tadi yang pertama itu? Saya tanya kenapa Fauzan misalnya. Fauzan tadi saya tanya karena kebutuhan HP karena apa? Mencari informasi di mana misalnya akan mencari informasi spek-speknya HP tersebut, fitur-fiturnya mungkin. Kalau untuk cowok biasanya kan bisa untuk game misalnya ya. Kalau cewek yang biasa-biasa saja menurut saya yang penting bisa untuk
menekan aplikasi Shopee misalnya ya seperti itu. Jadi di sini yang kedua ada namanya pencarian informasi. Memahami masalah yang ada sehingga konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi, menyelesaikan pencarian informasi. Dapat dari mana saja pencarian informasi tersebut? Dapat dari sumber pribadi, kemudian dari komersial, juga dari sumber pabriknya. Jadi sumber pribadi bisa dari keluarga, kemudian dari komersial iklan-iklan yang lewat ya, kemudian juga dari pabrik media massa tentunya internet sekarang. Jadi mencari informasi. Kalau HP misalnya lihat dari segi harga, bisa kalian cari di internet harganya berapa sih, kemudian kita membeli HP tersebut yang murah di mana sih? Oh, di Shopee lebih murah, misalnya Tokopedia misalnya lebih murah. Jadi adalah namanya pencarian informasi. Contohnya seperti apa ini pencarian informasi ini? Kita lanjut slide berikutnya. Di pencarian informasi, contohnya seperti ini. Menyambung dengan contoh sebelumnya ya. Jadi apapun itu, semisal ini, mencoba mencari informasi sebanyak mungkin melalui media apapun. Seperti Ibu sudah jelaskan, kalau kita mau membeli HP misalnya yang murah di mana sih? Kalau di Mataram sini ataupun nggak usah ada di Mataram misalnya. Karena Mataram mahal misalnya, kita bisa mencari di beberapa iklan media massa ataupun di internet ataupun di toko online seperti di Shopee ataupun di Tokopedia. Jadi mencari informasi sebanyak mungkin untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap produk yang mau dibeli. Selanjutnya, yang ketiga ada namanya mengevaluasi alternatif. Jadi di sini berbagai macam informasi konsumen akan mengevaluasi, mengatasi permasalahan. Kalau dari sebuah sisi handphone, smartphone, merek apa yang kalian suka? Merek apa yang lagi hits misalnya? Misalnya merek Oppo saya lihat karena di sini kebanyakan dosen-dosen yang bapak-bapak kebanyakan memakai merek apa untuk game itu apa, Dek ya? Saya kurang paham. Apa? Irham, Rizal. Realme mungkin. Apa? Merek apa kalau HP yang untuk game itu? Kebanyakan itu beliaunya membeli semuanya. iPhone, kebanyakan. Realme. Ya. Ada apa? Iya. Katanya dia akan lebih tahan banting, Bu. Maksudnya tahan banting itu dia akan tetap kuat meskipun dipakai untuk nge-game berjam-jam katanya. Jadi dilihat dulu. Kualitasnya bagaimana? Tentunya dengan harga yang murah ya juga jangan mencari kualitas yang bagus ya. Karena ada harga ada rupa. Ya kan ada istilah ada harga ada rupa. Maksudnya dengan harga yang mahal ataupun mungkin menengah ke atas, insya Allah kualitasnya juga bagus. Kemudian tempatnya di mana? Maksudnya counternya di mana? Jadi ini ada mengevaluasi alternatif dari sebuah produk yang mau dibeli. Ada pertanyaan, Dek, mungkin? Sampai slide 8 di sini, silahkan. Semakin banyak yang bertanya akan semakin banyak poinnya. Semakin banyak yang diam juga akan semakin diam nilainya. Silahkan. Zainul, kamu berkaca atau mau bertanya? Silahkan. Ayo. Ya, Zainul silahkan bertanya. Begini Bu, bagaimana kalau HP-nya misalkan mereknya Samsung terus bentar dulu Bu, kualitasnya menentukan sama kebutuhan gimana Bu? Kualitasnya menentukan sama kebutuhan. Ya. Kalau menurut contohnya apa? Gimana? Yang contohnya misalkan kebutuhannya seperti Zoom seperti ini kan, terus HP-nya agak kurang gitu Bu penyimpanannya. Sama kebutuhannya. Terus pertanyaanmu apa? Solusinya? Solusinya beli HP yang bagus dong. Solusinya beli HP yang bagus dengan cara apa, Bu? Dengan cara menabung kalau mahasiswa. Cara menabung, kemudian ya cari HP yang bagus. Karena di sini maaf Dek ya, mungkin sekitaran HP 1 juta ke 1 jutaan lah sudah bagus kok untuk Zoom. Menurut Ibu, karena HP Ibu juga HP biasa, bukan HP yang mahal. Menurut Ibu ya, karena mungkin kaum ibu-ibu itu lain dengan pemikiran ABG-ABG seperti kalian, mahasiswa kalian yang masih remaja. Jadi semakin, misalnya sekarang kan iPhone yang menang gengsi misalnya. Kalau aku nggak mau dibeliin iPhone, misalnya aku nggak mau kuliah, misal. Jadi menang gengsinya. Padahal menurut Ibu ya, pemakaiannya, dari segi pemakaiannya, dari segi caranya,
mungkin cuma itu aja yang dibuka, bukan lebih fokus ke maaf untuk anak-anak komputer misalnya bikin desain grafis, bikin web, bikin karikatur misalnya, itu mungkin akan berguna. Tapi kalau seperti ibu ya, seperti ibu rumah tangga misalnya, mungkin yang dibuka cuma aplikasi Shopee, kemudian yang penting bisa WA-an ya, yang penting bisa buat telepon, kemudian juga biasa-biasa aja. Tapi kalau bagi yang kalian biasanya kalau anak-anak cowok itu biasanya bisa pakai game, kemudian dia lama, baterainya juga bagus gitu kalau saya dengar dari bapak-bapak di sini. Jadi intinya mengevaluasi alternatif dengan HP yang ingin dapat HP yang bagus, tentunya ya kalian bisa membeli dengan merek yang lebih bagus lagi. Karena saya yakin sekarang kan juga banyak ya merek-merek yang baru keluar, tapi kita kan nggak tahu kualitasnya, kita nggak tahu bagaimana mutunya. Jadi jangan terkecoh dengan harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Saya rasa jarang deh ya. Jadi ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas, ada kuantitas di sini. Bisa dipahami sih. Siapa tadi? Siapa? Saya lupa namanya. Zainul. Ya, Bu. Jadi Zainul nanti mungkin besok bisa beli HP yang lebih bagus lagi, jadi bisa terang, wajahnya semakin ganteng ya. Ya, Bu. Ini yang saya lihat di sini, Rizal. Nggak tahu Titi itu dari tadi saya nggak tahu wajahnya Titi. Kemudian juga Titi, mana wajahnya Titi? Minta tolong ya wajahnya dilihatin ya. Muhammad Iqbal, atapnya aja Muhammad Iqbal ini, nggak tahu dia kemana ini Muhammad Iqbal ini. Atap kamarnya aja yang ditampilkan. Oke, Ibu lanjutkan deh ya di sini. Mungkin ada pertanyaan mengevaluasi alternatif? Ada? Halo? Bisa Ibu lanjutkan? Lanjut, Bu. Oke. Kita langsung masuk ke contohnya seperti apa sih, Bu? Contoh evaluasi alternatif itu? Contohnya seperti ini. Dari informasi yang sudah didapat mengenai smartphone tadi ya, karena kita kan sudah mulai pengenalan kebutuhan ya. Kemudian kita tadi apa? Sekarang kita lanjut ke evaluasi alternatifnya. Jadi mendapatkan 4 pilihan misalnya yang sesuai dengan kebutuhan. Membandingkan keunggulan dari setiap produk. Salah satunya Permisi adalah, Bu, minta izin mau dimatiin kameranya soalnya dia lagi di atas motor. ya boleh, silahkan yuk, enggak apa-apa. Ya, silahkan. Salah satunya adalah perihal budget yang menjadi salah satu pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tentunya keinginan. Jadi di sini mengevaluasi, kalau saya membeli Oppo, saya membeli Samsung, saya membeli apa deh ya, Ibu nggak paham ya, Nokia. Kemudian apa lagi? iPhone misalnya, merek iPhone misalnya. Dari keempat produk ini, mana yang sesuai dengan budget dana saya, yang sesuai dengan memang kebutuhan saya. Jadi saya nggak usah dah perlu HP yang mahal, yang penting bisa untuk online, bisa untuk belajar, kemudian juga bisa untuk chat WA misalnya. Jadi kita mengevaluasi dari beberapa alternatif yang ada. Ataupun juga kita bisa saling bertanya. Semisal gini, HP-nya siapa, saya nggak tahu namanya, yang punya nama Oppo A11K itu siapa? Namanya siapa Oppo A11? Halo? Oh ya. Misalnya pemakaian Oppo dibandingkan dengan pemakaian HP Samsung bagaimana? Dari segi untuk foto misalnya, kalau kalian kan senang selfie, senang Instagramable atau apa mungkin ya. Jadi di sini mengevaluasi, membandingkan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Setelah dibandingkan, sesuai enggak saya akan membeli produk tersebut? Berdasarkan kebutuhan saya enggak? Kalau cuma untuk sekedar gaya-gayaan, mungkin dengan dana yang terbatas dikesampingkan dulu. Yang penting kebutuhan untuk kita bisa belajar learning terpenuhi terlebih dahulu. Itu adalah mengevaluasi alternatif yang ada. Selanjutnya ada namanya keputusan pembelian. Keputusan pembelian di sini adalah setelah kalian mengevaluasi alternatif, baru kalian memutuskan membeli atau tidak HP tersebut. Bisa mengambil dari mereknya apa, jumlah yang akan kita beli berapa.
Kemudian waktunya kapan, kemudian cara membayarnya seperti apa, apakah lewat kredit, apakah tunai. Jadi keputusan pembelian itu adalah salah satu dari beberapa rangkaian perilaku konsumen yang akhirnya bisa membeli ataupun tidak terhadap produk yang mau akan kita beli. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Setelah akhirnya setelah keputusan pembelian tersebut dilaksanakan, baru kemudian ada namanya perilaku pasca pembelian ya. Jadi perilaku pasca pembelian adalah perilaku setelah membeli produk, perilaku setelah kita memakai produk tersebut. Misalnya, saya sudah memakai HP Samsung ini dari tahun 2017 loh. Sekarang HP ku rusak, aku mau pakai HP Samsung lagi dah. Saya nggak mau HP yang lain, karena apa? Karena saya sudah, istilahnya di sini saya sudah benar-benar benar-benar menguji ataupun sudah benar-benar tahu akan kemampuan dari HP Samsung tersebut. Jadi saya kalau mau pindah ke iPhone, saya nggak mau selain harganya mahal, saya juga memakai HP ini berdasarkan cuma kebutuhan saja kok. Yang penting saya bisa online, yang penting saya bisa belajar, yang penting saya bisa, misalnya kalau ada yang pintar, maksudnya di sini game misalnya, saya cuma nge-game tapi gamenya nggak cuma game yang misalnya game yang pro itu ya enggak ya, tapi game yang biasa-biasa saja. Jadi perilaku pasca pembelian adalah perilaku di saat seorang konsumen tersebut sudah membeli barang, kemudian merasakan benar manfaat dari barang tersebut. Itu namanya perilaku pasca pembelian. Oke, ada pertanyaan sampai di sini adik-adik semuanya? Silahkan. Silahkan. Nah, ini adalah namanya tadi ya proses keputusan pembelian. Dari mengenali kebutuhan, kemudian mencari informasi dari media massa, dari internet, dari bertanya teman, kemudian mengevaluasi alternatif, menentukan kriteria pembobotan dibandingkan dari HP merek Samsung, HP merek iPhone misalnya, dari HP merek Nokia misalnya. Jadi di sini mengevaluasi alternatif yang terbaik yang akan dibeli oleh konsumen. Setelah dicari kemudian didapat alternatif yang terbaik, kemudian ada namanya keputusan pembelian. Memilih salah satu, membeli atau tidak. Kalaupun membeli akan ada namanya perilaku pasca pembelian. Di sini puas atau tidak terhadap barang yang sudah kita pakai, barang yang sudah kita beli. Kemudian setelah itu, setelah sudah benar-benar benar-benar merasakan manfaat terhadap barang yang sudah kita beli, akan menjadi rekomendasi untuk selanjutnya. Silahkan, ada yang ditanyakan? Semuanya? Sampai di sini ada pertanyaan? Nurhayini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Gaiska? Belum, Bu. Ini guys, ya. Gaiska, ada pertanyaan? Silahkan. Enggak. Sudah Ya. paham. Ya, paham. Kemudian Ririn. Ririn, ada pertanyaan, Rin? Nggak ada, Bu. Silahkan. Semakin banyak bertanya, saya anggap semakin banyak poin yang akan kalian dapatkan. Ayo silahkan. Dini Milhiani. Ada pertanyaan? Tidak Nih? ada, Bu. Nggak ada. Ini Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal sampai tidur ini ya enaknya. Muhammad Iqbal. Ayo Muhammad Iqbal, ada ditanyakan? Silakan. Baik Yunika. Nggak ada? Halo baik Yunika. Dengar suara Ibu, Dek. Menghilang semuanya ini. Septin. Oh, Adelia. Adelia respon dong, Ibu. Jaringan, Bu. Nggak ada sinyal. Ya sudah. Nggak ada sinyal, Bu, di sini. Ya, enggak apa-apa. Septin aja setia Nggak ada ditemani adiknya itu. Sinyal di sini, Bu. Oh ya. Oke, kita lanjutkan ya, Dek ya. Bisa Ibu lanjutkan ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita langsung masuk ke faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor pribadi, kemudian faktor psikologi, yang ketiga ada namanya faktor sosial.
Nah, di sini akan Ibu uraikan satu persatu mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada namanya faktor pribadi. Nah, di dalam faktor pribadi terbagi lagi ada situasi ekonomi, kemudian gaya hidup, dan umur serta siklus hidup. Kita langsung masuk ke faktor pribadi yang situasi ekonomi. Jadi contohnya seperti ini deh, situasi ekonomi. Andi seorang direktur dan Dion seorang karyawan biasa. Pasti akan berbeda pola dalam memilih produk. Pastinya Andi akan membeli mobil, kemudian Dion juga akan membeli motor untuk pergi ke kantor dengan tujuan yang sama. Jadi di sini situasi ekonomi yang membedakan terhadap tingkat kebutuhan. Yang pertama ada Andi seorang direktur, tentunya dia akan membeli mobil. Kemudian kalau Dion juga karena dia seorang karyawan, dia pastinya akan membeli motor. Kemudian lanjut ke gaya hidup. Jadi gaya hidup di sini adalah pola kehidupan yang diekspresikan dalam aktivitas ketertarikan. Jadi berdasarkan siapa aja di sini? Berdasarkan kelas sosialnya, kemudian pekerjaannya. Jadi akan menentukan gaya hidup yang berbeda. Paham, Dek, gaya hidup ya? Paham? Halo semuanya? Ada yang gaya hidup? Paham, Bu. Ya, paham. Kemudian contoh gaya hidup. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau Sandra seorang sekretaris, tapi juga seorang sekretaris, walaupun mereka mempunyai pekerjaan yang sama, tetapi pastinya mereka mempunyai gaya hidup yang berbeda. Sandra tergolong yang boros karena mungkin juga berdasarkan pendapatannya, tetapi Tari termasuk yang sederhana atau lebih hemat. Jadi gaya hidup itu menentukan juga pola kehidupan ya, Dek ya. Di sini kalau kita misalnya gajinya juga semakin banyak, saya yakin gaya hidupnya juga akan bertambah. Karena pendapatan juga bisa menentukan pola gaya hidup seseorang. Kalau kita mau gaya hidup yang mewah, tetapi pendapatan kita kurang, kita nggak bisa. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya juga akan merubah gaya hidup orang tersebut. Masuk ke faktor pribadi yang umur dan siklus. Nah, ini dimulai dari, mulai dari sperma, kemudian jadi bayi, anak, udah kemudian jadi remaja, dewasa, ataupun setelah itu tua dan meninggal. Jadi pengenalan konsumen atau pemenuhan kebutuhan itu pasti akan berbeda-beda di sini. Seperti makanan, baju, rekreasi akan berbeda kebutuhannya. Kalau baby pastinya membutuhkan susu, ya. Kemudian untuk anak-anak, kalau anak-anak itu suka mainan ya, suka mainan, kemudian coklat, misalnya permen yang manis-manis. Nah, ini masuk ke yang kalian ini. Yang remaja, misalnya karena di sini mungkin iPhone, kemudian tas untuk cewek ya, tas yang bermerek, kemudian juga baju-baju Motor, bermerek. Bu. Ya, oh ya, kalau cowok motor, apalagi kalau cowok? Kalau cowok apa? Cowok. Apalagi kalau cowok? Kalian butuh Pakaian. apa sih? Apa? Pakaian. Ibu nggak dengar apa? Baju. Ya, baju. Baju, sepatu. Celana. Sepatu, Ya, Bu. kalau cowok itu biasanya sepatu ya, Dek ya, yang lebih Sepatu. bisa dilihat itu sepatunya bermerek gitu. Kemudian kemeja ya, baju-baju yang bermerek. Kemeja. Nah, gitu. Kemudian kalau ini udah istilahnya udah kayak saya ini, udah bukan tua Cewek ya. lipstick, Bu. Lipstick. Ya, lipstick kosmetik. Bedak yang bermerek, kemudian Bedak. jilbabnya harus yang bermerek. Wardah, Bu. Apa? Wardah. Kamu tahu merek kosmetik? Pakai mungkin, Bu. Oh. Ya, itu salah satu contoh dari faktor pribadi dilihat dari umur dan siklus. Kemudian kita masuk, nah ini contohnya seperti ini. Nah, ini. Waktu Budi masih kecil, dia suka membeli mainan. Tetapi setelah dia besar, pasti fashion yang pertama. Ataupun motor balap ya kalian ya. Cowok itu biasanya sukanya ini. Motor balap, jaket, misalnya, sepatu. Misalnya. Ini adalah contoh dari umur dan siklus hidup.
Kemudian kita langsung masuk ke yang faktor psikologi. Psikologi dibagi ada 4 di sini. Ada motivasi, ada persepsi, sikap, dan keyakinan. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor psikologi yang motivasi. Yang motivasi itu seperti ini. Kebutuhan yang mendesak mengarahkan orang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Jadi di sini seseorang dikendalikan kebutuhan diatur dari yang paling mendesak sampai yang paling tidak mendesak. Contohnya apa, Dek? Makan, haus, minum. Ya, itu adalah hal yang menurut Ibu kebutuhan yang dasar. Sandang, pangan, papan. Kalau kalian mungkin tadi ya, aku nggak bisa keluar rumah kalau aku nggak bedaan misalnya, aku nggak pakai lipstik. Kemudian juga kalau si cowok misalnya, nggak mungkin aku keluar rumah tanpa motor misalnya. Aku nggak mau jalan kaki. Aku nggak mau cuma pakai sepeda kayu misalnya ya. Itu adalah salah satu contoh dari motivasi. Hal yang paling mendesak dulu sampai yang tidak mendesak namanya motivasi. Kemudian nih contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini kalau motivasi. Membutuhkan keamanan ekstra ya. Ini artis India ini pasti banyak penggemar India di sini ya. Ini film Bodyguard itu, Bu. Oh, siapa ini yang jawab ini? Kareena Kapoor kan ceweknya tuh kalau nggak salah. Ya Allah, penggemar India sejati. Ya, benar. Membutuhkan seorang bodyguard untuk menjaga keamanan dirinya. Jadi, seorang artis akan membutuhkan keamanan ekstra. Motivasinya untuk apa? Motivasi supaya dia aman, kemana-mana ada yang melindunginya. Jadi, butuh seorang bodyguard. Itu contoh dari motivasi. Langsung masuk ke psikologi yang persepsi. Untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi. Gunanya untuk apa? Supaya bisa menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Seperti apa sih, Bu, persepsi itu? Nah, contohnya seperti ini, biar gampang. Budi mempunyai persepsi bahwa produk smartphone yang bagus itu adalah iPhone. Contohnya sama pertanyaannya dengan tadi siapa? Yang pertama tadi siapa, Dek? Cowok tadi siapa namanya? Fauzan. Nah, Bu, saya pengen apa tadi? Samsung atau apa gitu. Itu adalah salah satu contoh dari persepsi. Mungkin saya, karena saya memakai Samsung dari dulu, saya akan mempersepsikan bahwa Samsung adalah HP yang paling baik dibandingkan HP yang lain. Tapi hal lainnya enggak sama pendapat saya dengan Rizal. Bu, HP Samsung kalau dipakai untuk nge-game misalnya dia enggak tahan lama, Bu. Misalnya, Rizal juga akan mempunyai persepsi yang lain terhadap HP yang disukai. Fauzan juga gitu. Fauzan, Bu, saya enggak suka, Bu, HP itu. Karena mungkin di sini dia lemah, Bu, nggak bisa dia sinyalnya lemah misalnya, lemot misalnya. Pakai internet dia menghilang-hilang misalnya. Jadi persepsi adalah keyakinan seseorang atas barang yang dipunyai karena berdasarkan pengalaman. Budi mempunyai pandangan atau persepsi bahwa iPhone adalah HP yang paling bagus di antara HP yang lain. Itu adalah haknya dia ya. Karena apa? Karena dia sudah benar-benar merasakan manfaat dari iPhone. Itu adalah contoh dari persepsi. Kemudian juga sikap. Nah, ini yang selanjutnya sikap. Penilaian kognitif terhadap perasaan emosional dan cenderung berbuat terhadap objek. Contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Nah, ini. Seseorang yang tidak menyukai durian, dia juga tidak akan membeli. Karena apa? Mungkin dia tidak kuat akan rasanya, mungkin akan tidak kuat dengan baunya. Contoh sikap. Dan biasanya dia akan tetap konsisten sekalipun yang melihat sedang diskon ya di sini. Yang tidak menyukai durian ya, tidak akan membeli durian. Tetapi di sini dia akan tetap sekalipun yang konsisten sedang diskon di pas. Jadi meskipun durian itu dijual dengan harga 50% ataupun dijual dengan diskon 75%, dia konsisten dengan pendiriannya. Ngapain saya beli? Meskipun dia dijual harga murah, saya nggak akan beli karena saya nggak suka durian. Sama dengan untuk yang cewek misalnya ya, di sini tadi ada yang bilang Wardah, Yulianti suka produk Wardah. Ada meskipun dijual dengan harga yang murah ataupun harganya sekitar rata-rata, tapi saya nggak akan membeli Wardah. Karena apa? Karena saya nggak cocok dengan kulit saya.
Lain dengan Dini Miliani, karena dia cocok dengan Wardah. Dengan diskon itu, dia akan cepat membeli karena cocok dengan kulitnya. Sikap itu seperti itu. Jadi mengisyaratkan akan ketidakcocokan terhadap produk yang dipakai. Itu adalah contoh dari sikap. Selanjutnya ada namanya keyakinan. Jadi keyakinan di sini adalah gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Seperti apa contohnya? Nah, ini. Nah, ini siapa ini yang hobi mengoleksi akik di sini? Iqbal. Mana Iqbal? Nah, ini Iqbal tak tanya ini. Iqbal mana? Iqbal suka mengoleksi batu Nggak akik. pernah ngoleksi batu akik, Bu. Kamu koleksi apa? Koleksi Ini. Fauzan, Bu. Oh, Fauzan. Fauzan sukanya mengoleksi apa? Batu akik juga. Berkeyakinan deh ya di sini. Ternyata ya. Fauzan dia koleksi lipstick, Bu. Nggak boleh, itu koleksinya lain. Kalau koleksi Nggak lipstick. boleh, Iqbal, nggak boleh. Saya koleksinya itu, Bu, ini batu, bukan batu sih. Apa? Lebih ke kayak permainan-permainan. Batu kerikil. Permainan apa, Dek? Kayak Popit. Make upan. Begitu. bukan. Udah ya, kita masuk ke keyakinan. Seseorang mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap benda yang membawa hoki. Nah, ini kebetulan Doni itu suka membeli batu akik karena Doni percaya, yakin kalau batu yang dia beli, yang dia pakai itu akan membawa keberuntungan dalam kehidupannya. Jadi meskipun dengan harga yang mahal, tapi dia yakin kalau batu itu membawa keberuntungan, dia akan tetap dibeli. Itu contoh dari keyakinan. Jadi di sini antara orang satu dengan yang lainnya, antara konsumen satu dengan yang lainnya, meyakini terhadap barang yang dipakai, barang yang mau dibeli itu tidak sama. Contoh dari keyakinan. Kemudian untuk faktor sosial, nah di sini sosial juga terbagi lagi. Ada namanya grup, ada namanya pengaruh keluarga, ada namanya kelas sosial, dan yang terakhir namanya budaya. Kita uraikan satu persatu faktor sosial yang grup. Grup di sini adalah meliputi tetangga, rekan kerja, rekan teman satu kelasmu. Kemudian juga di sini ada teman ya. Tapi yang menurut Ibu grup yang paling inti, grup yang paling sangat mempengaruhi adalah orang-orang yang berada di sekitarmu, yang tiap hari bersama kamu. Jadi Keluarga. Ya, betul, keluarga akan sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian karena yaitu nanti yang akan ikut mensumbangsi ide dan saran, jangan beli ini dah. Jangan beli merek yang lain, Kak, misalnya. Karena saya pernah beli, temanku pernah beli misalnya. Dia nggak awet, misal seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Seorang wanita yang berkumpul dengan temannya ketika sedang membicarakan produk fashion ternama, Zara. Zara itu lebih baik dari Gucci loh. Nah, maka dia akan terpengaruh akan membeli produk Zara karena ada selentingan, ada omongan dari temannya bahwa mengatakan bahwa Zara lebih baik dari Gucci. Itu adalah contoh grup. Semisal tadi si Fauzan, jangan Fauzan saja nih. Zam itu siapa ini? Zam mana wajahnya Zam? Lihatin Zam. Halo Zam. Belum mandi, Bu. Enggak apa-apa, belum mandi. Yang penting kan mukanya. Sini Zam, lihatin wajahnya dulu. Ibu mau bertanya ini. Zam. Zam. Ya, Bu. Hitam semua ini, enggak kelihatan mukanya. Nah, jadi Muhammad Iqbal misalnya mau membeli HP. Dia membeli HP merek ini ya, dia nggak akan tahan kalau dibuat untuk main game. Nah, dia akan cepat habis baterainya. Itu adalah contoh faktor sosial dilihat dari contoh itu. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Fauzan. Fauzan terus yang bertanya. Yang lainnya dong. Yang cewek-cewek selain Husniatun siapa tadi? Ayo silahkan Fauzan. Baik, Bu. Kan ada kala di mana faktor keluarga itu misalnya kita mau membeli
barang A, terus kita tapi keluarga itu tidak mendukung apa yang kita sukain itu. Nah, cara ngatasin hal itu gimana, Bu? Kalau dulu ya, Ibu ya sering mengalami seperti yang kamu tanyakan itu ya. Ya. Pada saat maaf ya, pada saat kita belum bisa mencari uang sendiri ya, ini ya digarisbawahi ya. Secara tidak langsung gini ya, Dek ya. Terkadang kebanyakan yang Ibu alami, umur Ibu kan sudah tua, setidaknya tua itu udah 40 tahun. Jadi apa yang Ibu alami selama 40 tahun ini juga nantinya akan Ibu ceritakan ke anak-anak Ibu ya. Terkadang, bukan terkadang yang sering ya, sering apa yang dibilang orang tua itu terkadang banyak benernya daripada tidaknya, itu aja. Jadi kalau kamu ingin membeli produk, tetapi orang tuamu tidak menyetujui dengan alasan, mungkin ada alasan di baliknya tanda kutip, selagi sekarang, menurut Ibu kamu terima saja. Karena pasti akan ada sesuatu di balik itu. Itu menurut Ibu. Tapi kalau kamu kekeh ingin membeli produk itu, karena tidak, istilahnya gini lagi, kalau sesuatu langkah kita, tapi tanpa persetujuan, khususnya orang tua ini ya, Fauzan ya, khususnya orang tua tidak menyetujui, lebih baik diurungkan saja. Kalau orang tua, ya kan, sudah Ibu kasih tahu, sudah Mama kasih tahu jangan beli ini, belum ada 1 bulan udah rusak misalnya. Makanya percaya omongan orang tua misalnya. Kemudian kalau Bapak misalnya, udah Bapak kasih tahu kemarin, jangan membeli itu, kamu kan tetap ngeyel. Terus gimana ini? Uangnya udah keluar banyak, akan rusak. Terus bagaimana? Udah Bapak nggak akan mau ngasih uang lagi. Nah, saran Ibu, selagi Fauzan masih maaf, Fauzan belum bisa mencari uang sendiri, patuhi dulu orang tua. Bukan berarti Ibu nyuruh kamu setelah kamu bisa cari uang sendiri, kamu akan membanggang orang tua, itu enggak gitu ya. Jadi kita ikuti aja kemauan orang tua dulu. Kalau menurut Ibu itu, karena berdasarkan pengalaman Ibu selama ini yaitu, jadi jangan sampai istilahnya, karena banyak sekali Dek, apapun itu tanpa direstui orang tua itu tidak akan pernah, istilahnya tidak akan pernah bisa berjalan lancar, tidak akan pernah tahan lama misalnya. Pasti yakin, Ibu karena Ibu mengalami sendiri itu. Tapi menurut Fauzan kalau itu, aku nggak mau beli Bu, itu udah kuno Bu, itu model lama misalnya. Ya lebih baik nggak usah dibeli aja. Kemudian nanti cari waktu yang tepat, cari waktu yang baik, supaya apa yang kamu inginkan bisa dikabulkan sama orang tua. Ya, Fauzan ya? Oke, Bu. Oke, sip. Nah, ini Zam. Ini Zam bajunya banyak sekali. Zam jualan baju. Halo Zam. Nah. Oke, kita langsung masuk ke faktor sosial, tapi yang pengaruh keluarga. Nah, ini. Mungkin nanti akan sedikit banyak yang diulas sama Fauzan barusan ya. Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian. Contohnya seperti ini. Ketika satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak sedang mengunjungi restoran, biasanya sang anak akan memberikan pengaruh terhadap restoran mana menjadi tempat ia dan keluarganya makan. Apabila keputusan tersebut ditolak oleh ayah, maka si anak menangis dan merengek supaya keinginan terpenuhi. Jadi di sini intinya seperti yang mirip sudah pertanyaannya dengan siapa tadi? Fauzan ya, Fauzan. Mirip sudah ini pengaruh keluarga sangat menentukan keputusan terhadap pembelian. Lanjut ke faktor sosial, kelas sosial ya. Berdasarkan di sini ada nilai, minat, dan perilaku yang tapi ditentukan juga oleh pekerjaannya apa, pendidikannya sampai apa, kemudian kekayaannya. Jadi kelas sosial yang menentukan akan faktor perilaku konsumen. Contohnya seperti ini. Nah, benar seorang milioner pastinya akan membeli produk yang mahal ya. Di sini mobil, di sini gambar mobil. Sama seperti direktur utama ya juga kan membeli produk yang mahal. Tapi lain di sini, misalnya si Fitri karena dia seorang karyawan biasa, dia tidak mampu untuk membeli mobil mewah tersebut. Jadi kelas sosial yang menentukan terhadap perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Silahkan. Ayo silahkan bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, Ibu anggap kalian sudah paham semua yang Ibu jelaskan.
Silahkan. Oh, Gaiska. Silahkan Gaiska. Ibu kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya, Bu. Ya, waalaikumsalam. Semisalnya ada seseorang yang membeli HP di satu counter dan si penjualnya ini menyarankan untuk mengecek terlebih dahulu HP tersebut agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Lalu si pembelinya ini mengecek HP tersebut. Setelah pembeli ini mengambil keputusan untuk membeli HP ini dan uang pembayarannya menggunakan cash, menggunakan cash. Lalu setelah itu 3 hari atau 1 minggu kemudian si pembeli ini balik lagi ke counternya. Nah, di sini pertanyaannya apakah siapa yang salah dalam hal ini? Apakah orang yang membeli atau si penjualnya? Begitu, Bu. Sebentar. Makanya, Dek ya, kalau kita membeli produk biasanya di notanya ya. Biasanya di notanya itu biasanya ya tidak melayani apa ya? Apa tulisannya ya? Tidak melayani kalau sudah sampai rumah istilahnya tidak akan melayani pengembalian produk. Itu kan biasanya. Tapi juga ada salah satu toko counter juga yang bilang gini, Bu, nanti cepat dibuka ya Bu ya, nyampe rumah. Kalau ada keluhan 1 hari 1 kali 24 jam Bu pengaduannya. Jadi Ibu bisa mengganti dengan barang kita yang baru. Jadi kalau menurut Ibu dengan pertanyaanmu itu enggak ada yang disalahkan. Karena apa? Kalau kita sudah benar-benar memutuskan terhadap produk yang akan kita beli, secara tidak langsung, tadi kan sudah ada beberapa tahap Ibu lakukan, ada namanya evaluasi alternatif kan, membandingkan. Setelah membandingkan baru kita memutuskan membeli. Kemudian ada namanya perilaku pasca pembelian. Kalaupun kita sudah membeli HP, tapi setelah 3 hari HP itu rusak, yang disalahkan siapa? Enggak ada yang salah. Kenapa Ibu bilang gini? Karena pada saat seorang pembeli itu mau memutuskan membeli, pasti di dalam dirinya timbul keyakinan akan barang tersebut. Kenapa saya membeli produk tersebut? Kenapa saya memilih merek tersebut? Untuk urusan nanti kalau suatu hari nanti 3 hari setelah dibawa ke rumah HP itu rusak, ya mungkin itu adalah kesalahan dari seorang pembelinya. Karena pada saat pembelian pasti kamu kan mengecek kan? Iya, Bu. Mengecek misalnya speknya. Ayo Mbak dicek dulu Mbak ya, semisal. Pasti akan semuanya mengecek. Jadi pada saat mereka udah di rumah, kemudian tidak ada garansi, tapi biasa ada garansi kok Dek kan ya, garansi 1 tahun. Biasanya garansinya 1 tahun. Ya, ya. Jadi di sini kalau ada pertanyaan siapa yang salah, nggak ada yang salah, karena si penjual sudah benar-benar memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barangnya. Kemudian si pembeli juga sudah benar-benar memutuskan membeli produk tersebut berdasarkan juga kebutuhannya, berdasarkan juga budgetnya atau dananya. Tapi kalau sampai di rumah udah rusak, itu bukan salah si penjual menurut Ibu. Tapi juga mungkin apa ya, di sini nggak ada yang disalahkan intinya ya. Jadi tidak ada yang disalahkan dalam hal transaksi jual beli itu tidak ada yang disalahkan. Tapi alangkah baiknya kita memang harus gitu ya. Mbak bisa nggak setelah aku nanti nyampe rumah kalau ada yang rusak gimana Mbak? Nah Bu, sebaiknya dibuka di sini Bu ya. Kita coba sama-sama, kita lihat sama-sama. Tapi kebanyakan kan anak-anak sekarang itu COD-an ya. Kalau COD-an itu belum paham ya. Jadi pada saat barang sudah ya. Tolong dimute Siti Anggra ini itu soalnya ya silahkan Siti Anggra ini sama siapa? Tadi lupa. Ya minta tolong ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya Gaiska, jadi nggak ada yang disalahkan deh. Tapi alangkah bijaknya, baiknya kita membeli sebuah produk, kita cek dulu di depan si penjualnya. Jadi pada saat ada keluhan setelahnya, kita tidak akan bisa menyalahkan terhadap barang maupun terhadap penjual yang kita datangi tersebut. Menurut Ibu itu. Oke, ya, Gaiska? Bu, sudah paham. Oke. Ya, Bu. Husniatun mana? Tadi kayaknya diangkat tangan juga. Oh iya, Bu. Bentar Fauzan nanti dulu. Husniatun dulu, ayo. Husniatun. Tadi ada contoh tentang kepercayaan bahwa karena
orang itu mengoleksi batu giok karena dia percaya bahwa batu giok membawa keberuntungan. Apakah agama juga termasuk dari faktor dalam kepercayaan itu juga, Bu? Enggak, Soalnya Dek. saya Enggak, Dek. Enggak. Bukan, ini lain konteksnya ya. Ini kan kita membicarakan terhadap perilaku konsumen. Maaf sekali ya, dia tidak menyinggung agama. Saya memilih Islam karena Islam yang terbaik. Saya memilih Kristen karena Kristen terbaik. Bukan itu ya. Jadi ini lain konteksnya, lain lagi konteksnya ya. Wisniatun. oh termasuk. Ya. Ya, Wisniatun, paham? Mungkin karena dia Iya, Bu. Ya, silakan. Baik, Gaiska, ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau Tidak nanya. ada, Bu. Oh, sudah. Adelia, Saya. Bu, sebentar. Fauzan, Ya, Bu, saya mau sebentar. nanya. Adelia. Ya, Bu. Apa? Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, bagaimana cara kita membeli suatu barang, contohnya kayak HP, apakah bisa kita mendapatkan kualitas yang bagus dengan harga yang murah? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut Ibu, Dek ya. Sekarang minta tolong Ya. siapa ini ya? Suaranya di mute ya. Di sini Ya. nggak ada sinyal juga, Bu. Iya, enggak. Yang suaranya soalnya sampai ke Diulangin sini. pertanyaannya, Bu. Ya, boleh, yuk. Ulangin pertanyaannya juga. Iya, silakan. Bagaimana cara kita membeli suatu barang, contohnya kayak HP? Apakah bisa kita mendapatkan kualitas yang bagus dengan harga yang murah? Boleh saya bantu jawab? Oh iya, Fauzan mau Ada jawab. harga Silakan. ada Terima rupa. kasih Fauzan bantu Ibu. Ayo silakan. Saya bisa bantu jawab bagaimana cara mendapatkan HP yang berkualitas bagus tapi dengan harga yang murah. Itu Ya, dengan harga yang murah. ya itu enggak ada sih, soalnya itu hanya tergantung keberuntungan kita. Kalau kita membeli HP itu Ya. mungkin dapat HP second yang murah, tapi itu tergantung dari keberuntungan kita juga gimana spek-spek yang ada di HP itu, karena ini kan second, jadi kita harus benar-benar mengecek ke dalam banget biar kita bisa mendapat HP yang speknya bagus dengan harga yang murah, seperti itu. Bisa kejawab? Menanggapi, Bu. Oh, boleh. Gaiska, silakan Gaiska. Sebenarnya jawaban saya sama Fauzan. Sebenarnya kita bisa membeli HP melalui online, misalnya HP second misalnya kan, tapi pembayarannya melalui COD misalnya. Lalu kita bisa mengecek HP tersebut, tapi pengecekannya itu bukan kita sendiri yang ngecek. Soalnya kan kita sendiri pun juga belum tentu bisa mengecek HP tersebut. Oleh karenanya kita meminta bantuan kepada teman atau siapapun yang bisa mengecek spek-spek HP yang bagus begitu, Bu. Nah, HP second juga banyak kan yang bagus, misalnya seperti HP Oppo atau Realme yang harganya misalnya ada harga yang 800-an atau yang 500-an juga ada, dan kualitasnya masih bagus juga, Bu. Mungkin itu saja. Gaiska pernah mengalami sendiri waktu beli Oppo? Iya, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin kembali lagi tanda kutip ke faktor keberuntungan ya, Delia ya. Ya. Kalau kita mencari dengan dengan HP yang speknya bagus, tapi kita dengan harga yang murah, berdasarkan pengalaman teman-temanmu Fauzan, Gaiska ya, salah satunya memang pertama faktor keberuntungan. Tapi diperhatikan juga di sini ya, Dek ya. Tadi Bu sudah menjelaskan ada harga, ada rupa. Jadi di sini dengan kualitas yang bagus, yang terjamin, pasti harganya juga menengah ke atas. Kalau menurut pengalaman Ibu sendiri, saya pernah ya membeli HP itu harganya 800 ya, katanya speknya bagus, tapi nggak ada 1 bulan kameranya ngeblur, kameranya hilang. Kalau kita buat foto, kita buat apa, istilah di sini buram. Jadi iklan yang katanya dengan HP yang bagus, spek bagus, harga yang murah itu menurut Ibu sebenarnya tidak ada.
Jadi faktor keberuntungan menurut Gaiska tadi. Iya Bu, saya pernah beli Bu, masih bagus Bu. Jadi kalau kita benar-benar ingin membeli dengan barang yang menurutnya speknya bagus, tetapi dengan harga yang murah, kita harus benar-benar ahli. Kita ngajak teman dah. Kita ngajak teman untuk mengecek HP itu benar-benar bagus enggak? Terkadang ya Dek, maaf, bukannya kita saling nuduh atau apa. Terkadang barang-barang atau item-item yang sangat penting itu sebelum dijual dengan harga yang murah, udah diambil dulu. Biasanya gitu. Biasanya, karena saya dengar dari teman-teman yang komputer itu, kita jual komputer tuh murah Bu, laptop murah misalnya cuma 1 jutaan Bu, atau 1,5, tapi speknya udah bagus Bu, Core i3, Core i berapa sekarang udah tingkat-tingkat yang tinggi itu. Tapi ternyata setelah saya cek, minta tolong ke teman saya, ini pengalaman pribadi, dia bilang, dia langsung geleng kepala. Bu, nggak usah dah Ibu beli, katanya. BCI saya, kenapa Dek? Nggak usah dah. Udah diambil semua Bu, itu Bu komponennya katanya. Jadi sudah diambil semua hal-hal yang penting. Makanya dia murah Bu. Nggak usah dah Bu beli-beli seperti ini. Nah itu pengalaman Ibu sendiri waktu mau beli laptop. Karena berdasarkan kebutuhan yang mendesak, beli laptop yang murah, COD-an sama orang. Kita janjian di depan Unram waktu itu. Saya ngajak orang yang benar-benar ahli di komputer. Saya ajak, kemudian saya suruh ngecek gimana. Dia geleng kepala. Berarti dia geleng kepala, ini orang ahli komputer aja udah geleng kepala, saya nggak berani melanjutkan lagi untuk membeli produk tersebut. Ya, Adelia? Fauzan, Bu. gimana? Silakan. Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Baik, saya mau mengulang ke masalah perilaku pemasaran. Jadi perilaku saya, konsumen. Kan sekarang, oh iya perilaku konsumen, maaf Bu. Untuk sekarang ini kan lagi viralnya yang konsumen yang tidak mau membayar barang COD-annya, yang kurir. Ya, kasus yang itu dipermasalahkan ya. itu Ya. kasus kurir itu. Jadi yang cara atau gimana sih caranya? Kayak mengatasi sama cara mengatasi dan cara pemecahan masalahnya itu gimana Bu? Dan siapa yang bersalah? Saya mau bertanya, Bu. Oh, siapa menanggapi? Gaiska, silakan. Gaiska. Oh, bukan? Siapa? Husniatun. Dia mau bertanya, Bu, bukan menanggapi. Yang menanggapi ini mau menanggapi katanya. Tidak, Bu, saya mau bertanya. Mau bertanya sebentar. Sebentar saya tanggapi dulu Fauzan ya. Fauzan coba ulang pertanyaannya bisa? Sebentar. Nurhayini mau menanggapi pertanyaan Fauzan atau mau bertanya, Anda timbul pertanyaan baru? Timbul pertanyaan baru, Bu. Yes, kalau timbul pertanyaan baru, berarti Nurhayini diem dulu. Ibu mau menanggapi pertanyaannya Fauzan. Gampang deh itu, Dek. Cuma satu. Hapus COD-an. Iya, benar. Benar, Bu. Hapus COD. Hapus COD. Itu aja. Kalau ya, menurut Ibu nggak ada yang salah loh sebenarnya. Tapi kalau menyalahkan, ya dua-duanya harus salah. Tapi menurut Ibu di sini, tapi kalau dilihat dari persentase salahnya si pembelinya. Karena udah dijelaskan sama penjualnya, namanya COD itu barang setelah diterima baru membayar. Bukan barang setelah dibuka dalam keadaan jelek baru kemudian saya nggak mau bayar. Nggak dibayar. Tidak dibayar. Aku nggak mau bayar. Ternyata sepatuku nggak sesuai ukurannya misalnya. Itu yang maaf. Ini konsumennya nih yang kurang ajar ya. Bukan seperti itu. Jadi menurut Ibu hapus COD ya. Jadi kalau sebelum kita memutuskan COD harus dipahami dulu si penjual barang harus lebih banyak intens berkomunikasi terhadap pembeli. Ini COD-an Pak, tahap COD itu seperti ini lah. Jadi kebanyakan Dek ya, Fauzan, yang COD-an yang kasus-kasus itu maaf, saya yakin dia tidak memahami COD-an yang sebenarnya itu seperti apa. COD itu apa sih dia nggak tahu. Jadi maksudnya aku punya hak loh membuka barang ini. Kalau barang nggak sesuai dengan yang aku pesan, ya aku nggak mau bayar. Bukan itu sebenarnya. Jadi barang setelah sampai, bukan setelah dibuka baru dibayar, tapi setelah sampai di konsumen baru dibayar. Hapus COD-an ya Fauzan ya. Ibu riskan sekali, resikonya lebih besar
Kasihan kalau saya. Kasihan sama si penjualnya kalau menurut Ibu. Ya, Fauzan ya. Oke. Oke. Nurhayini, ada pertanyaan apa Nurhayini? Silahkan bertanya. Iya, Bu. Saya mau bertanya. Ini terkait dengan faktor sosial, Bu ya. Ya. Yang mau saya tanyakan, menurut Ibu, bagaimana, apakah faktor sosial itu berpengaruh terhadap sikap seseorang penjual terhadap konsumennya? Misalnya sikapnya judes atau apalah itu, Bu. Bentar, ini kelas sosial siapa dulu? Sosial berarti A dan B, kelas sosial si A. konsumennya. Ini. Oh iya, Bu. Kelas sosial konsumennya. Kasih contoh nyata, contoh konkret. Ibu pernah masuk ke sebuah swalayan di Mataram, memakai sandal jepit, pakai daster sobek di bagian bawah. Ya. Kemudian Ibu nanya gini, waktu itu Ibu mau beli bedak, Ibu coba bedaknya biasa kok. Apa SPG-nya bilang, Dek? Sampai saat ini saya ingat loh kejadian itu. Bu, bedak ini mahal katanya. Kan seharusnya tidak boleh bersikap seperti itu. Mentang-mentang Ibu cuma pakai daster Ibu sobek bagian bawahnya, kemudian Ibu juga gak bermake upan, cuma pakai jilbab biasa, gak pakai bedak. Pokoknya istilahnya kalau orang Jawa itu namanya kumus-kumus ya. Jadi nggak pakai bedak, biasa dah. Langsung dijawab gitu sama SPG-nya. Bu, bedak ini mahal. Suami saya langsung apa, Dek? Ngomong apa sama itu? Kalau bisa, Mbak, saya beli 1 etalase ini. Nggak boleh segitu, Mbak, sama konsumen. Kata suami saya langsung jawab. Nggak boleh gitu. Meskipun saya cuma pakai celana pendek, meskipun istri saya cuma pakai daster sobek, tapi Mbak tidak boleh melayani konsumen seperti itu. Mbak mau saya laporkan ke manajernya siapa di sini katanya. Waktu itu, tapi sudah saya cegah, suami saya tahan tangannya. Karena maaf, suami saya kan ini namanya secara tidak langsung kan dia menyinggung kita gitu ya. Dia tidak tahu ya bagaimana, maaf, terkadang Dek ya, saya bilang terkadang tanda kutip, orang yang benar-benar kaya itu adalah orang yang sederhana loh, yang tidak mau menunjukkan. Bos apa ya? Saya lupa, pernah saya baca di rubrik ya. Bos rokok jarum kayaknya ya. Tapi dia di rumah Bos keseharian Facebook juga ada, Bu. Apa? Bos Facebook Jack Ma. Oh ya, dia sederhana sekali tambahan. Ya, dia cuma pakai sandal jepit, celana kolor, kemana-mana cuma pakai becak ya, nggak pakai mobil mewahnya. Itu justru adalah orang yang kaya yang beneran. Jadi Nurhayini, bagaimana cara menyikapi kalau terhadap itu adalah kesalahan. Jadi mental seorang mental seorang penjual itu harus dididik terlebih dahulu supaya tidak membedakan antara yang pakai celana jeans, pakai sepatu high heels, pakai tas yang bagus, dandanannya cantik, kemudian dibedakan sama kayak Ibu ya, benar-benar terjadi nih dasteran sobek, sandal jepitnya istilahnya ada jepit yang udah licin itu, nggak pernah make upan, kemudian dibedakan pelayanannya, itu nggak boleh. Ya, Nurhayini termasuk kelas sosial ini. Jadi dia beranggapan, Ibu ini dasteran, dia nggak punya uang, tapi dia pura-pura mau beli, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi dia tidak tahu sesungguhnya konsumen itu seperti apa. Jadi mental seorang penjual itu, seorang SPG harus dididik untuk lebih tahu namanya etika ya, etika transaksi jual beli. Kan Adik mungkin pernah dengar cerita ya, ada seorang yang dia cuma pakai nusuk, dia bawa karung, kemudian dia masuk ke showroom mobil mewah. Belum sampai dia di tengah pintu, dia diusir sama SPG yang cantik-cantik itu. Akhirnya dia pindah ke showroom yang lain. Ternyata di showroom yang lain dikeluarkanlah isi dari si karung itu, ternyata adalah uang berjuta-juta di situ karena dia mau membeli cash mobil mewah. Ini ada cerita nyata nih, tapi saya nggak tahu di negara mana. Jadi dia cuma pakai pakaian compang camping, uangnya ditaruh di karung, bukan di tas, tapi di karung, kemudian ditaruh di punggungnya. Dia masuk ke showroom, belum lihat mobil, dia sudah diusir dikira pengemis. Kemudian dia pindah showroom, ternyata dia membeli cash, membeli tunai mobil mewah itu.
Ya, contohnya seperti itu. Nurhayini ya. Iya, Bu. Paham. Oke, Titi Anggreni silahkan. Iya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan tentang perilaku konsumen ya, Bu ya. Ya. Ya kan konsumen kan biasanya ada yang melakukan proses tawar-menawar. Ya. Kan Bu ya. Nah, tipe konsumen seperti ini kan sangat kecil kemungkinannya untuk dijadikan konsumen yang loyal gitu. Dengan hanya mengandalkan promosi yang menguntungkan konsumen ini. Jadi pertanyaan saya itu tipe konsumen ini tuh masuk di bagian faktor yang mana sih, Bu? Maaf, suaramu di telinga Ibu itu kecil, naik, kecil, Ya, naik. kurang jelas. Aku nggak jelas, Dek. Maaf, bisa diulang kecil, naik, hilang gitu. Bener, makanya telinga Ibu saya pepetin ini ngomong apa gitu tadi. Maaf. Coba diulangi. Kameranya agak bawain biar mulutnya kelihatan jadi Ibu bisa secara tidak. Nah, gitu. Apa? Ayo Fauzan bantu Ibu dengerin ya. Nggih. Ayo, apa? Saya ulangi pertanyaannya ya. Perilaku konsumen kan biasanya itu ada yang melakukan proses tawar-menawar saat melakukan pembelian. Konsumen seperti ini kan sangat kecil kemungkinannya untuk dijadikan konsumen yang loyal, yang hanya dengan mengandalkan promosi yang menguntungkan konsumen ini. Jadi pertanyaan saya, tipe konsumen ini masuk di faktor yang di mana, Bu? Dia cuma mengandalkan diskon gitu ya? Iya. Iya, Dek ya. Terus pertanyaannya di antara beberapa faktor itu masuk yang mana gitu? Iya, Titi. Iya, Bu. Oh, gitu. Kalau namanya diskon, Ibu juga mau, Dek. Hampir semua orang pengen diskon ya. Iya, karena dari beberapa yang Ibu jelaskan tadi kan ada faktor sosial. Tapi ini masuk yang faktor yang mana? Yang Titi tanyakan faktor sosial kah? Atau faktor sosial kan terbagi lagi. Apakah faktor yang lain? Faktor psikologinya, persepsinya, yang mana? Titi, apakah motivasinya? Kalau motivasi saya membeli barang tersebut, kalau dijelaskan satu persatu bisa masuk ke dalam beberapa semua faktor kalau diskon itu. Contohnya faktor psikologi yang motivasi. Saya membeli barang tersebut karena apa? Berdasarkan kebutuhan, dan pas saya membeli kebutuhan tersebut, pas ada diskon, bisa dimasukkan faktor psikologi yang motivasi. Kemudian ada motivasi, kemudian ada persepsi, ada sikap, ada keyakinan. Jadi pada saat kita membeli yang motivasi, faktor yang psikologi, contohnya ya, saya membeli barang tersebut, selain saya mempunyai kebutuhan yang mendesak, memerlukan penting, ternyata di situ karena motivasi salah satunya saya karena ada diskon, itu bisa dimasukkan ke faktor motivasi. Kemudian faktor persepsi, contohnya seperti ini. Tadi kan beranggapan bahwasanya produk yang saya jual, yang saya pakai Samsung misalnya adalah HP yang sangat bagus, misal. Bisa dimasukkan ke sini di sini. Anggapannya seperti apa? Saya meskipun saya memakai barang dengan diskon 50%, tapi sama kok. Kualitasnya sama kok. Keawetannya dengan barang yang kamu membeli tidak diskonan. Jadi semua lihat kalau dari pertanyaannya Titi bisa kok dimasukkan ke beberapa faktor yang ada sudah Ibu jelaskan tadi. Tapi itu adalah salah satu contohnya seperti itu. Persepsi itu kan anggapan. Aku membeli produk itu diskon 50% loh. Tapi ternyata sama dengan produk yang kamu pakai sekarang. Meskipun harganya kamu nggak pakai diskon kan? Ada salah satu orang atau dua orang yang dia kalau memakai sistem diskon dia gengsi kan ada. Ada Dek manusia seperti itu. Aku nggak mau pakai diskon katanya.
kalau diskon itu barangnya jelek-jelek, misal. Ada seperti itu, manusia seperti itu ada. Menang gengsi, misal. Jadi kalau pertanyaan Titi, bisa dimasukkan deh. Kalau motivasi selain saya membeli HP karena kebetulan ada diskon. Siapa sih yang nggak suka diskon deh? Tapi kebanyakan diskon adalah terhadap barang-barang yang dijual dengan kualitas, maaf ya, biasanya banyak yang memiliki. Kalau kita cewek itu celana satu, mungkin akan nanti kita ketemu lagi di lain tempat. Celananya sama ya. Ternyata belinya di satu tempat. Diskonan kan waktu itu? Iya, diskon. Kalau di Matahari yang dulu itu 70 berapa deh? 50 plus 70 atau berapa itu? Ternyata hampir satu Mataram itu memakai baju itu. Itu adalah kelemahan dari diskon. Kalau diskon itu kebanyakan banyak yang punya terhadap barang tersebut. Jadi kalau pertanyaan Titi bisa dimasukkan ke berbagai itu, tapi dengan alasan yang konkret. Maksudnya apa? Persepsi, anggapan. Anggapan dengan diskon yang 50% sama kok aku pemakaiannya dengan kamu yang kemarin. Belimu penuh kan? Belimu kamu nggak dapat diskon kan? Semisal. Jadi bisa dimasukkan ke beberapa faktor tersebut. Tidak berfokus terhadap faktor tertentu saja. Ya, Titi? Paham, Titi? Ibu catat loh yang bertanya hari ini, Ibu catat loh. Jadi silahkan yang mau bertanya. Ini karena waktunya juga semakin mepet deh ya, karena waktunya udah mau selesai. Jadi kita percepat aja deh ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Kita lanjut ke faktor sosial, kelas sosial sudah. Kemudian faktor sosial yang budaya. Ada budaya di sini merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Contohnya seperti apa? Nah, ini budayanya ini. Biasanya cewek-cewek ini ya. Budaya Korea ya. Budaya Jepang dan Korea yang sekarang ini lagi in ya, berkembang di Indonesia. Tidak sedikit konsumen membeli barang-barang pokoknya brandednya apa ini? K-pop ya, kemudian sekarang apa? Lalisa itu ya. Jadi di sini budaya sangat menentukan terhadap faktor sosial. Ada pertanyaan? Gaiska dari tadi raise hand terus? Ya? Ibu. Oh gitu. Febi, apa Febi? Mau bertanya apa, Feb? Ibu, bagaimana dengan seorang konsumen yang tidak menginginkan barang tersebut, tidak membutuhkan, tidak menyukai barang tersebut, tapi tetap ingin membelinya? Itu termasuk sikap perilaku konsumen yang seperti apa? Apakah karena takut tersaingi atau itu gengsi gitu? Pertanyaanmu sama dengan pertanyaan Ibu Sumiatun ya tadi ya, di awal-awal perkuliahan tadi ya. Bu, kalau ada orang membeli barang, tetapi dia tidak berdasarkan kebutuhan, cuma kesenangan saja. Sama dengan Husniatun tadi. Kalau menurut Ibu? Iya, Bu. Ya. Pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya apa tadi? Febi? Jika seorang konsumen tidak sama sekali menginginkan barang tersebut, bahkan tidak membutuhkannya, tapi tetap ingin kekeh untuk membelinya, itu termasuk sikap perilaku konsumen yang seperti apa? Apakah konsumen itu gengsian atau takut kalah saing gitu karena tidak memiliki produk tersebut? Itu kebanyakan terjadi biasanya untuk cewek-cewek ya. Kebanyakan ya, udah banyak tasnya, tetap beli tas terus. Udah banyak sepatu, sepatunya tetap nambah, padahal nggak butuh. Sepatunya udah lebih dari 10 misalnya. Yang pertama gaya hidup mewah, yang boros seperti itu. Jadi kan ada yang gaya hidup itu tadi ya, kelas sosial dengan gaya hidup, pendapatan semakin naik, gaya hidupnya juga akan semakin tambah. Tapi maaf, dengan pendapatan sedikit, tetapi ingin gaya hidup yang mewah, ya siap-siap akan bangkrut, rugi. Menurut Ibu itu kembali lagi kepada si konsumennya, Dek. Kalau dia ada uang lebih dan dia tidak mengganggu yang lain, maksudnya mengganggu yang lain itu di sini seperti ini misalnya. Maaf, tidak dia berutang ke sana ke sini, menurut Ibu sah-sah saja enggak apa-apa. Tapi termasuk gaya hidup yang boros di sini berdasarkan gaya hidup seperti apa ya, kelas sosial. Karena dia kan berteman dengan orang yang kaya misalnya. Pasti yakin Ibu gaya hidupnya, kelas sosialnya juga akan berbeda. Maaf, tapi dengan
Ya, keinginan yang berbeda karena kita tahu kan orang-orang kaya itu membeli produk itu bukan cuma sekedar kebutuhan tadi, tapi karena ya itu salah satu adu gengsi dengan teman yang lainnya. Ya, Baby ya? Ya, Bu. Oke. Untuk contoh budaya mungkin mengakhiri perkuliahan Ibu materi perilaku konsumen dan silahkan di sini. Nah, ini ada kesimpulannya bahwa perilaku konsumen memungkinkan perusahaan bisa memahami dan bisa memahami keinginan akan pelanggannya. Sehingga dengan keinginan tersebut, memahami keinginan tersebut bisa memuaskan konsumen tentunya. Ini Ibu kasih tugas yang pertama ya, mencari satu jurnal ya tentang perilaku konsumen di Google Scholar ya Dek ya, tahun 2018 sampai 2021. Nah, sampai di sini nomor 1 udah paham? Paham? Semuanya paham? Carilah satu jurnal tentang perilaku konsumen di Google Scholar tahun 2018 sampai 2021 jurnalnya. Oke. Paham? Nanti Bu share di grup ya pertanyaannya ya. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Mereview. Yang kedua, mereview jurnal tersebut dan diketik kembali di Word, kemudian diupload di file tugas di learning. Review itu apa, Bu? Kalian mencari kelebihan dan kelemahan dari si jurnal tersebut. Intinya jurnal perilaku konsumen. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup kelas ya, Dek ya. Dikumpulkan 1 minggu dari sekarang, dan ini tugas individu, bukan tugas kelompok. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya di grup, kalau kurang paham, jadi bisa Ibu share nanti ya, materinya ya. Ya, oke. Nah, bentar, Ibu tak izin untuk keluar dari apa ini? Screen dulu, bentar. Suaranya siapa ini ya? Sekali. Oke. Ini Baby Juliani, keluar masuk Baby Juliani. Oke Dek ya. Terima kasih atas waktunya dan kuliah hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Kalau ada beberapa apa? Nggak ada, Bu. Ya, kalau ada beberapa pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di grup kelas. Oke, Dek? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.